Selamat malam viewer. Malam ini saya berada di Balkondes, Borobudur. Dan sekarang ini adalah hari Sabtu tanggal 17, hari kelima di bulan suci Ramadan ini. Di hadapan saya ada seorang bapak ya. Beliau di masa muda ikut nguri-uri istilahnya kesenian topeng ireng ya Pak ya. Saya tahu Bapak ini adalah ayahandanya dari Alfi ya, Alfi Setiawan sobat saya. Bisa diceritakan waktu muda dulu Pak, waktu kiprah di topeng ireng Pak? Dulu saya termasuk jadi pemain. Iya, pemain ya, Cipto Kawedar. Awal mulanya itu berdirinya sekitar tahun 1990 ya. 90. Iya, itu jadi. Tapi kalau Cipto Kawedar ya namanya Cipto ya. Kawedar itu kalau nggak salah itu kesenian itu masuk urutan kelima di Borobudur loh. Kan dulunya di Magelang, di Jogja, terus di Pakis kan masih belum ada itu. Termasuk urutan yang kelima itu. Pengertian kelima itu maksudnya kan yang pertama, yang awal sebelumnya kan ada dari Tuk Songo itu tokoh utama dari Tuk Songo dari urutan-urutan itu iya, dari awalnya memang dari Tuk Songo, dari Bleder, terus dari Kuncen itu termasuk tua, terus dari Bleder. Itu kalau nggak salah itu termasuk Bojong tua. juga bukan Bojong. Terus Bojong. Maksud saya Bojong iya. Iya, itu terus ini maksud saya Gedongan ya Pak ya. Gedongan dulu masih Kobro. Kobro. Itu awal mula yang Gedongan cuman anak-anak yang main. Terus yang dewasa mengikuti ya jadi berkembang. Iya. Itu awal mulanya. Iya. Jadi Bapak ini menjelaskan bahwa kesenian topeng ireng yang berada di Dusun Ngaran itu adalah generasi istilahnya urutan yang kelima ya. Yang pertama adalah kelompok dari topeng ireng dari Tuk Songo. Namanya adalah topeng Kawedar itu ya. Topeng Kawedar di sini menciptakan Cipto Kawedar. Itu nama komunitasnya, nama kelompoknya. Kalau sejarahnya topeng ireng itu memang dari Tuk Songo yang saya ketahui. Yang menciptakan adalah dari gurunya juga dari Tuk Songo. Iya, betul. Pak Lurah Timpal adalah kreatornya, pencipta kesenian waktu itu bernama Dayaan kan? Belum disebut sebagai topeng ireng. Dan kalau yang nama topeng Kawedar di Tuk Songo itu yang memberi nama, yang saya ketahui dari cerita orang-orang sepuh itu itu Pak Camat Borobudur waktu itu. Ketika itu kan kelompok dari Tuk Songo itu Dayaan ditanggap di halaman candi. Waktu itu Pak Karno datang di Borobudur, terus disuguhi kesenian topeng ireng. Waktu itu kan Pak Camat datang, terus diberi nama kelompok itu topeng Kawedar. Sejarahnya begitu Pak yang saya ketahui. Kalau di Ngaran sini itu kalau setahu saya dulu awal mula itu kan ada sejarahnya dari itu kan dibagi tiga kesenian topeng ireng, jadi rodat, montolan, iwan-iwan. Terus sejarahnya itu dari rodat itu yang coreng-coreng itu kan melindungi iwan-iwan. Terus dari montolan itu termasuk orang berburu lah. Begitu ya. Montolan dulu awal mula ada jogetnya lingkaran. Jadi lingkaran itu yang di tengah itu iwan-iwan, yang melindungi itu dari rodatnya itu loh. Ini kalau dulu namanya ini dayaknya, tapi kalau sekarang kan nggak boleh, itu nggak menyinggung dari suku lain, tetap dinamakan tetap topeng irengnya. Terus dari montolannya ya Pak, senjatanya kan dulu lengkap. Ada yang di bedil, terus ada yang pakai tombak macam-macam. Itu yang juga ada ya. Tongkat toyak itu ada ya. Ada dulu awal-awalnya ada. Nah itu sejarahnya itu untuk kesenian itu melindungi hewan-hewan itu. Soal tembang-tembangnya kayaknya kok sekarang ini ada perubahan dalam arti syair-syairnya mengadaptasi dari lagu-lagu campur sari barangkali itu karena mengikuti perkembangan zaman supaya digemari gitu mungkin ya Pak. Itu kan termasuk inovasi Pak. Sekarang kan termasuk dari pakemnya udah nggak banyak terus ditambahi musik apa. Tapi kalau
sini insya Allah masih ada pakemnya. Jadi ada ya pakemnya. Tapi kalau pas ada nganu ya kadang lengkap, tergantung zamannya itu sekarang mengikuti zamannya. Ya cuman seperti itu. Memang kesenian itu harus menyesuaikan zamannya supaya tetap digemari karena itu kesenian tradisional kalau tidak mengikuti perkembangan zaman ditinggalkan ya Pak ya. Termasuk alat-alat musiknya itu juga mengikuti perkembangan zaman, bahkan kadang-kadang ada keyboard originnya itu Terus termasuk yang nanggap itu dari siapa itu tergantung. Kalau dari festival kan nanti lagunya akan dirubah otomatis. Kalau di candi yang atur sugeng itu jadi Candi Borobudur kan seperti itu contohnya. Jadi yang tergantung yang nanggap itu dari instansi mana atau person atau dari instansi bisa disesuaikan dari siapa yang nanggap gitu. Cuman yang dulu yang bowo-bowo yang nyanyi yang dulu itu termasuk orang yang bisa ngerubah lagu. Kalau pas ditangkap sini seperti ini, tangkap sini seperti ini. Kalau sekarang kan udah bisa nyari lagu-lagu campur sari kan cuman seperti itu dong zaman kalau sekarang. Baru saja Pak Sutras menjelaskan tentang eksistensi atau keberadaan kelompok topeng ireng. Boleh cerita Pak, barangkali dulu Bapak ini bermain sebagai penarinya atau penggamel? Kalau dulu kebetulan saya senang jadi penari. Termasuk dari sampai tahun 2000 berapa, hampir 15 tahun cara coreng-coreng sini. Gitu ya. Kadang ikut montolan gitu. Sudah lebih dari 15 tahun ikut. Iya dulu dari awal mula sampai regenerasi berapa itu saya tetap ikut mendampingi juga mendampingi gitu sampai artinya sekarang masih mendampingi memberi semangat yang muda-muda ya memang kesenian tradisional harus itu diuri-uri dikembangkan supaya lestari agar seni tradisi tiada henti begitu ya Pak betul. Terus kalau soal pernah ditanggap kemana saja selama ini? Setahu saya dulu kan pernah di Jogja itu di Hotel Hyatt, di Radisson, terus ada event, ada yang peresmian hotel kan berarti sampai udah jauh juga. Istilahnya jam terbangnya sudah tinggi ya Pak ya. Kalau yang regenerasi pernah ke Senayan. Pernah ke Senayan. Tapi cuman pilihan-pilihan itu. Gabungan kesenian Borobudur Ini Bapak Sutras ini tinggal di Dusun Ngaran, desanya Borobudur Desa Borobudur. Beliau ini termasuk senior dalam seni topeng ireng di wilayah Dusun Ngaran. Ngaran 2 ya Pak Ngaran 2. Terus filmnya juga ada. Sebenarnya ada tapi nggak dikeluarkan, kerjasama sama Isi dulu. Film dokumenter maksudnya. Film dokumenter. Jadi ceritanya itu bukannya istilahnya kan dulu terbiasa kalau mau nonton Dayak kali kalau kan menyinggung suku yang lain terus dinamakan resmi topeng ireng. Tergantung topeng ireng itu namanya apa, Cipto Kawedar apa. Hanya merubah dari topeng rimba ada seperti itu. Jadi topeng ireng itu hanya untuk mengganti supaya tidak menyinggung kalau namanya Dayaan gitu. Topengnya juga ada dulu, pakai topeng beneran. Keseninya dari Jogja itu. Terus soal kewan-kewanan Pak, kalau bisa bercerita itu kewan-kewan itu kan pakai semacam topeng tapi juga topi gitu ya. Bahannya itu kayaknya logam apa bener ya itu ya? Ya logam kan pakai seng itu kan berarti dibuat berat spesial lumayan. Ada biasa. Kalau sudah yang biasa make biasa gitu. Kalau saya kan cuman pakai sebentar tuh pusing. Terus kalau saya membandingkan kira-kira 10 atau 15 tahun yang lalu saya melihat topeng ireng, penampilan topeng ireng dengan yang sekarang. Kayaknya kok ada perubahan gitu ya menurut saya. Itu kalau dulu saya melihat macan-macan itu atau apa itu kok seolah-olah ada gerengnya gitu. Misterinya ada. Itu. Kelihatan. Sekarang sih bagus juga, tapi saya rasa yang dulu itu kayak ada sesuatunya yang orang itu merasa lihat aja jadi tegang gitu. Kayak
yang ditunggu-tunggu kalau dulu kan dari hewan-hewan itu ya, kumpul lagi nonton. Itu istilahnya kan gongnya dalam topeng ireng ya untuk menutup acara itu. Ada berapa rodatan itu yang kedua ya Pak? Iya. Rodatan itu termasuk keluarnya berapa kali tergantung nanti settingnya. Montolannya satu kali untuk hiburan itu, untuk lucu-lucu itu kan. Berarti dari montolan. Ada 3 session gitu ya. Dari rodat, montolan, hewan-hewan. Tergantung nanti kalau ada yang nanggap di kampung atau punya hajatan apa, itu ada yang kalau dulu sering arak-arak itu loh, gitu. Kalau pakai ubah rabir, pakai semprot itu kalau dulu ada. Kalau sekarang kan udah jarang, jarang pakai. Oh begini Pak Sutras, yang saya ketahui tembang-tembang topeng ireng itu kan siar agama ya, awal-awalnya dulu ya. Termasuk siar agama. Iya, untuk penyebaran agama, dakwah lewat kesenian itu kan. Iya. Kalau sekarang sih kayaknya sedikit bergeser gitu ya, karena mengikuti perkembangan zaman ya kan? Dari kolaborasi, dari jogetnya, tariannya, dari musiknya kan sekarang udah dikolaborasi dari lagu musik-musik sekarang gitu loh kan, ada organnya macam itu. Tapi saya tetap Pak melihat secara positif gitu loh. Artinya saya melihat perkembangan itu perkembangan yang baik gitu. Untuk mengikuti perkembangan zaman tetapi seni tradisinya tidak hilang ya Pak. Artinya tetap terasa gitu ya. Terima kasih Pak Sutras atas obrolan malam ini ya di Balkondes Borobudur ya. Dan ini minum kopi. Sambil minum kopi. Jadi Mbah Untung juga sebentar lagi ngopi ini, kopi. Perbincangan ini untuk seluruh viewer yang mengikuti Poros Borobudur Channel. Salam dari Mbah Untung dan Pak Sutras. Salam.